semuanya, dalam video ini kita akan membahas mengenai salah satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai dewasa awal, yaitu penggunaan media sosial dan potensi kecanduan di dalamnya. Media sosial menjadi salah satu bagian sehari-hari kehidupan kita, baik itu untuk komunikasi, hiburan, bahkan aktualisasi diri. Tapi sebenarnya, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Menurut laporan digital 2024 Indonesia, penggunaan internet di Indonesia ternyata sudah mencapai 185,3 juta orang. Dan rata-rata mereka menghabiskan waktu sekitar 7 jam online setiap harinya. Dari angka tersebut, 2 jam 34 menitnya digunakan untuk bermain media sosial. Jadi kecanduan media sosial merupakan perilaku penggunaan media sosial sehari-hari secara berlebihan hingga mengganggu aktivitas kita, baik itu dalam interaksi sosial, pekerjaan maupun studi, bahkan kesehatan fisik dan mental kita. Jadi kecanduan media sosial ini bukan cuma soal sering membuka aplikasi, tetapi ketika penggunaan itu mulai mengambil alih waktu kita, pikiran, dan fungsi-fungsi penting dalam kehidupan kita. Menurut satu model perilaku kecanduan oleh Cheng dan kawan-kawan pada tahun 2022, ada 6 tanda yang dapat mengidentifikasi perilaku kecanduan media sosial. Yang pertama, pikiran selalu dikuasai oleh medsos, di mana media sosial di sini mulai mendominasi kegiatan harian, bahkan sampai menguasai pikiran kita, yang kemudian dapat membuat kita untuk sulit fokus. Yang kedua adalah, kita jadi lebih memilih menggunakan media sosial dalam durasi yang sangat lama, karena aktivitas ini memberikan rasa senang yang bisa kita dapatkan secara instan. Yang ketiga, penggunaan medsos yang berlebihan ini mulai menimbulkan dampak buruk yang sangat nyata pada aspek kehidupan lainnya, seperti mengganggu performa kerja atau secara akademik, yaitu berdampak pada studi. Oke, jadi kecanduan digital itu bisa kita lihat dari perspektif teori Annett, kemudian ada dari Erikson dan juga Hartwell. Nah di sini boleh minta tolong William untuk jelasin mengenai teori Erikson. William, itu kan belum satu. William, Iya, gimana Bu? bisa minta tolong untuk jelasin lagi mengenai teori Erikson? Nggak tahu Bu. Yang keempat, individu akan mulai mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk berhenti atau mengontrol dirinya sendiri dalam menggunakan media sosial. Kelima, mulai merasakan panik atau stres ketika kita tidak bisa mengakses handphone atau media sosial. Parah sih ya gitu. Bentar ya. Oh iya. Apa sih? Boleh Bu. Ini. Ya, mana kamu? Aduh. Ini HP aku tadi ya? Lah, kamu bawa mana? Punya kamu bawa ya tadi. Oh mana? Nggak Mana? tahu. Kan kamu tadi ke toilet kan? Kamu cek ke toilet deh. Nggak ada. Tadi aku udah bener di sini. Ini dikit kasihan Bu. Wih, nggak ada. Aku udah cari kemana-mana nggak ada. Sampai nanya semuanya nggak ada. Marah-marah mulu nih Lah, katanya nih. ini kan kamu yang nyembunyiin. Elah, jokes doang, canda-canda. Parah, nggak lucu kayak Siamat. gitu. Parah. Nggak mau. Apaan gitu doang marah. Dan yang terakhir, media sosial mulai menjadi pelarian emosi negatif, di mana media sosial dipakai sebagai tempat kita untuk lari atau mengalihkan diri dari emosi negatif seperti stres atau melarikan diri dari masalah di dunia nyata. Kecanduan media sosial juga akan menghasilkan beberapa dampak negatif, diantaranya kurangnya percaya diri, meningkatnya stres, kecemasan, dan depresi, atau bahkan kurangnya aktivitas yang dilakukan di dalam dunia nyata. Kamu tuh parah banget tadi waktu pelajaran, makanya berhentiin, main medsos mulu. Ya, ini aku nggak tahu nih aku kenapa ya. Kamu kecanduan sih, kecanduan media sosial. Hah? Oh iya, masa? Iya, soalnya dulu kan aku pernah tuh ikut psikoedukasi terkait ya kecanduan media sosial gitu. Terus kalau aku ingat-ingat, cocok sih sama situasimu sekarang. Aduh, juga ya. Gimana tuh solusinya? Nah, kalau misalnya dari psikoedukasi yang aku itu, kurang lebih Pertama, kamu perlu menuliskan di selembar kertas kecil terkait alasan kamu menggunakan media sosial, berapa lama yang biasanya kamu habisin buat pakai media sosial, manfaat. Kalau nggak menggunakan,
dan dampak buruk kalau misalnya kamu menggunakan secara berlebihan. Selain itu, kamu juga harus mention aktivitas lain yang bisa kamu lakukan selain menggunakan media sosial dan hal lain yang juga bisa memberikan manfaat yang sama ketika kamu menggunakan media sosial. Lalu kamu ambil lagi selembar kertas lain yang di situ ditulis 5 dampak ketika kamu tidak menggunakan media sosial dan 5 efek buruk yang kamu rasain ketika menggunakan media sosial secara berlebihan. Kertas ini nanti kamu foto, lalu kamu jadikan layar ponsel kamu. Setelah itu kamu buat sebuah jadwal terstruktur dengan target perilaku yang jelas terkait kapan, kondisi seperti apa, dan durasi untuk tidak menggunakan media sosial yang akan kamu laksanain kurang lebih 1 minggu. Dan hasil pelaksanaan juga harus dicatat di sebuah catatan harian, daily diaries, yang isinya media sosial apa yang udah digunain, konten apa yang dilihat, emosi seperti apa yang muncul, serta durasinya. Nanti setelah 1 minggu, kamu akan mulai kayak membandingkan hasil dari catatan harian itu dengan catatan kecil yang dibuat sebelum kamu ngelakuin jadwal itu. Gimana kabarmu habis ngelakuin? Terus udah lebih baik sih. Cakep. Terus? Jadi aku kayak lebih fokus, terus lebih bisa ngatur waktu sama teman-teman aku juga ngerasa mereka bisa berteman baik dengan aku. Oh baiklah, baguslah kalau kayak gitu.